Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludriani, NIM 17024055125 dari kelas 7B Agribisnis, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya ulang, Fakultas Pertanian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat membuat video presentasi ini yang merupakan tugas UAS saya dari mata kuliah berpikir sistem dengan pembahasan bahasa sistem. Kemudian semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa baginda merupakan Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Kemudian ada 5 pembahasan dari bahasa sistem itu sendiri atau rumusan masalahnya. Yang pertama, yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa itu sistem. Yang kedua, apa itu bahasa berpikir sistem. Yang ketiga, apa itu penguatan. Yang keempat, apa itu penyeimbangan. Yang kelima, apa itu penundaan. Kemudian untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan langsung membahas apa sih itu berpikir apa sih itu sistem. Sistem di sini adalah sebuah objek yang memiliki komponen atau pembagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, dalam sistem di sini memiliki komponen atau ada komponen-komponen tertentunya. Kemudian dalam satu komponen itu ada aturan tertentu juga di dalamnya dan harus ada tujuan yang dicapai. Kemudian sistem sebenarnya adalah sebuah kelompok yang ketika bekerja seperti seharusnya akan memiliki ciri-ciri sistem yang berbeda dari ciri-ciri komponen pembentuknya. Kemudian tidak semua kelompok adalah sistem, terutama jika tidak memiliki ciri khas yang baru muncul ketika kelompok bekerja. Kemudian untuk membedakan struktur sistematik dan struktur non sistematik, ada beberapa ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari struktur sistematik adalah komponen terinterkoneksi dan berfungsi secara keseluruhan. Artinya seperti ini, antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya memiliki koneksi seperti mata rantai. Kita ketahui seperti rantai. Kita ketahui bahwa bersama ketika rantai itu putus, maka tidak akan bisa berputar lagi. Seperti itu pun begitu dengan struktur sistematik ini. Tidak bisa harus berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa terputus, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, maksud saya seperti itu. Kemudian yang kedua, akan berubah jika diambil satu atau lebih komponen atau bahkan tidak bisa berfungsi sama sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa struktur sistematik ini seperti rantai. Ketika salah satu rantainya diputuskan, maka akan sulit untuk beroperasi dengan baik atau bahkan tidak bisa berfungsi sama sekali. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pola interaksi sangat penting. Kita ketahui bersama ketika pola interaksi antara rantai itu akan berfungsi ketika semuanya itu tidak memiliki celah antara satu yang lain. Ketika salah satu rantai tersebut memiliki celah antara satu yang lain, maka tidak akan bisa berfungsi secara tidak bisa berfungsi secara baik.
atau bahkan tidak, rantai tersebut ketika terputus tidak akan bisa beroperasi lagi. Kemudian yang keempat, komponen saling terkoneksi dan bekerja sama. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa antara rantai itu seperti contoh yang saya ambil tadi, bahwa rantai ketika salah satunya sedikit bergeser, maka itu akan mempengaruhi kerja rantai-rantai lainnya, atau akan ada masalah yang ditimbulkan. Kemudian ciri yang kelima yaitu struktur menentukan performa, sehingga jika ingin mengubah performa itu akan berbias dengan mengganggu struktur. Artinya seperti ini, kalau proses kerja dari struktur sistematik ini berpengaruh pada struktur. Ketika strukturnya diubah, maka performanya atau cara kerjanya pun akan berubah. Kemudian struktur non sistematik. Ciri dari struktur non sistematik. Yang pertama, komponen yang berkumpul. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan jika diambil salah satu atau lebih komponennya dan masih tetap berfungsi. Berbeda tadi dengan struktur sistematik, kalau diambil salah satu atau dua komponennya maka akan berpengaruh pada proses kerjanya. Kemudian yang ketiga, pola interaksinya tidak penting. Jadi proses kerja dari struktur non sistematik ini tidak mempengaruhi pola interaksi. Kemudian yang keempat, komponennya bisa bekerja sendiri-sendiri. Tidak, dari struktur non sistematik ini mereka tidak harus menunggu antara teman-teman yang lainnya baru bisa bekerja dengan maksimal. Artinya mereka bisa bekerja sendiri dan mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ciri yang kelima, struktur non sistematik tidak memiliki struktur. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa sih itu bahasa berpikir sistem? Di sini bahasa berpikir sistem bahasa sebagai merupakan suatu. Saya ulang. Apa sih itu bahasa berpikir sistem? Bahasa merupakan suatu susunan teratur berpola membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Ia terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen secara teratur menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Artinya bahasa sistem itu memiliki unsur-unsur dan komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sebagai sebuah sistem, bahasa sekaligus bersifat sistematis dan non-sistematis. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa bahasa berpikir sistem adalah penggunaan bahasa yang menyesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada berpikir sistem. Kemudian rumusan masalah ketiga, apa sih itu penguatan? Nah, penguatan di sini dalam berpikir sistem, untuk melakukan penguatan diperlukan penggunaan bahasa yang bersistem sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Misalnya kayak kalau ada presentasi, misalnya ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu, tentu sebelumnya itu kita sudah menatap pemikiran kita bahwa yang akan saya bahasakan terlebih dahulu adalah sistem misalnya, kemudian yang kedua adalah berpikir, kemudian akan
rangkumkan nanti. Nah, itu yang disebut di sini adalah penguatan. Jadi ada struktur-struktur tertentu sehingga ketika ada nanti bantahan-bantahan itu tidak mudah goyah, seperti itu yang saya maksud. Kemudian pembahasan yang keempat, apa itu penyeimbangan? Keseimbangan adalah hal alamiah manusia yang selalu melawan keseimbangan ini dan membayar ongkosnya dalam sistem menyeimbangkan putaran adalah proses koreksi untuk menjaga yang untuk menjaga apa yang digambarkan dan timbangan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk melakukan yang namanya tetap menjaga arus kas mereka, sehingga arus kasnya itu akan tetap seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan, sehingga tidak terjadi yang namanya kerugian. Yang terjadi adalah keuntungan. Kemudian pembahasan yang kelima atau rumusan masalah kelima adalah penundaan. Penundaan ini mewujudkan sistem yang mempunyai agenda sendiri. Artinya dalam sebuah perusahaan ketika mengalami yang namanya penundaan, pasti ada agenda-agenda apa yang akan dilakukan. Itulah sebab dan agenda tersebut sangat penting sehingga terjadilah yang namanya penundaan. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah itu, yang benar itu datangnya dari yang maha benar, yang salah dari diri saya sendiri sebagai seorang manusia, sebagai makhluk yang mungkin memiliki banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.